الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kembali kita berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kita sekarang sudah masuk di pelajaran yang ketujuh ya. Waktu-waktu sholat wajib, halaman 97. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kali ini hendaknya selain kita sudah harus siap dalam berpakaian, duduk dan lain sebagainya, yaitu hal-hal yang mengenai adab dalam menuntut ilmu ya, hendaknya kita perhatikan dengan baik karena ini adalah termasuk pelajaran yang lumayan agak sulit ya. Insyaallah kalau kita memperhatikan dengan benar ya tidak sulit. Mohon perhatikan dengan baik ya. Jangan lupa adab-adab dalam menuntut ilmunya dijaga. Kita semuanya buka di halaman 97. Ya, waktu-waktu sholat wajib ya, yang 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Insya Allah kita bahas. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ya, surat yang keempat ayat ke-103 yang berbunyi, Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan Al-Qur'an tadi merupakan dalil ya bahwasanya kaum muslimin sepakat bahwa salat 5 waktu itu harus dikerjakan pada waktunya ya. Sekarang kita lihat pada halaman 97, waktu-waktu sholat wajib bagian A, sholat subuh ya yang kita bahas sekarang. Sholat subuh, sholat fardu yang pertama kali kita kerjakan sejak bangun tidur pagi ialah sholat subuh. Sholat subuh ialah sholat fardu yang dikerjakan di antara terbit fajar sodik hingga menjelang terbit matahari pagi di sebelah timur. Waktunya berkisar antara jam 4 subuh sampai jam 5 subuh ya, ini perkiraan ya. Setiap bulan biasanya waktu-waktu sholat itu berubah ya. Anak-anakku, Pak Guru tampilkan di sini 2 buah gambar ya tentang fajar sodik. Ya, fajar sodik itu ada lawannya yaitu fajar kazib ya, dimana ketika fajar kazib muncul ya, lihat pencahayaannya di sebelah kanan kita itu seperti ada cahaya-cahaya dari atas ya. Jika fajar kazib ini muncul maka belum boleh sholat subuh ya, belum masuk waktu subuh. Nah kalau di sebelah kiri, nah ini fajar sodik, fajar yang sesungguhnya yang benar ya. Lihat pencahayaannya beda ya dengan yang di sebelah kiri. Ini namanya fajar sodik, berarti menandakan sholat subuh sudah masuk. Paham ya anak-anakku ya, antara fajar kazib dengan fajar sodik ya. Kazib artinya dusta, sodik artinya ya jujur, benar ya. Baik, paham ya. Nah sekarang kita perhatikan ya, ini ciri-ciri fajar sodik yang sudah muncul ya, batas waktunya sampai matahari terbit dari sebelah timur. Nah anak-anakku, ini batasan sholat subuh ya, dari fajar sodik sampai terbit matahari pagi di sebelah timur. Paham ya? Insya Allah paham. Masih di halaman 97 ya. Ya, sholat subuh dikerjakan 2 rakaat tanpa disertai tahiyat awal
ataupun kunut. Ya, salat subuh memiliki banyak keutamaan, yaitu yang pertama, salatnya disaksikan oleh para malaikat yang bertugas menjaga siang dan malam. Yang kedua, akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Kemudian yang ketiga, ya, dijamin akan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu, ya, melaksanakan sholat subuh merupakan tanda kuatnya keimanan seseorang. Mengapa demikian? Karena di saat orang lain sedang terlelap tidur, ia justru memenuhi panggilan Allah untuk sholat subuh. Ya. Kemudian jika hari telah malam, ya, sekitar jam 8, jam 9, segeralah tidur. Ya. Setelah belajar, tidur agar tidak kesiangan ketika azan subuh berkumandang. Kemudian setelah sholat subuh jangan biasakan tidur lagi, ya. Setelah sholat subuh jangan tidur lagi. Namun pergunakan waktu tersebut untuk memulai aktivitas pada hari itu. Apa misalnya? Murojaah Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca hadis, murojaah hadis, murojaah pelajaran-pelajaran yang lainnya, ya. Insya Allah banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang harus yang bisa dikerjakan ketika setelah sholat subuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk bagian B, ya. Sholat zuhur masih di halaman 98. Sholat zuhur ialah sholat yang waktunya dimulai sejak matahari tergelincir ke arah barat hingga panjang bayangan suatu benda sama dengan ukuran asli benda tersebut, yaitu hingga sebelum masuk waktu asar. Jika kira-kira dengan jam, yaitu antara pukul 12.00 hingga 15.00, ya. Jam 15 itu jam 3 menjelang sore, ya. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah contoh, ya. Waktu sholat zuhur dimulainya sejak matahari tergelincir. Nah, di situ ada garis warna biru, itu bayangannya mulai tergelincir, ya, ke arah barat. Nah, sampai kapan waktunya? Sampai panjang bayangan suatu benda sama dengan ukuran benda asli tersebut. Lihat seperti ini, ya. Ya, insya Allah paham, ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya masih di bagian B, salat zuhur. Mengerjakan salat zuhur pada waktunya akan menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Ini keutamaannya, ya. Kemudian sedangkan meninggalkannya adalah dosa dan akan dibalas dengan azab Allah. Setelah melaksanakan salat zuhur dianjurkan beristirahat sejenak sebagai persiapan untuk melaksanakan ibadah dan aktivitas berikutnya, ya. Rata-rata orang-orang bekerja atau aktivitas apapun ketika menjelang zuhur, ya, mereka berhenti, mereka sholat. Kemudian setelah itu mereka makan dan beristirahat, tidur siang, ya. Anak-anak di rumah tidur siang tidak? Harus tidur siang, ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang C, ya, masih di halaman 98, salat asar. Salat asar dilaksanakan saat matahari mulai ke arah barat. Waktunya dimulai ketika bayangan suatu benda lebih panjang, ya, lebih panjang dari ukuran benda aslinya, hingga ketika cahaya matahari tampak menguning menjelang terbenam di sebelah barat. Anak-anakku, jika diperkirakan dengan jam, ya, diperkirakan itu asar dimulai jam 15.00
sekitar jam 3. Atau bahkan ya setiap bulan itu suka ada perubahan jam 3 lewat Bang. Ya, dimulai jam 3 lewat 15, jam 3 lewat 30 kadang. Nah, jadi berputar. Nah, ini perkiraan saja sampai jam 18.00 itu waktu sholat asar. Kita lihat contoh di sini ya. Sholat asar dimulai saat matahari mulai ke arah barat. Ketika bayangan suatu benda nih lebih panjang, bayangannya lebih panjang dari bendanya ya. Dari ukuran benda aslinya hingga ketika cahaya matahari tampak menguning menjelang terbenam ke sebelah barat. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bagian C, halaman 99 lanjutannya ya. Sama seperti kita melaksanakan sholat zuhur, sholat asar dilaksanakan sebanyak 4 rakaat dengan tahiyat pada rakaat yang kedua, yaitu tahiyat awal ya. Kemudian rakaat terakhir pada rakaat yang keempat. Perbedaannya apa antara sholat asar dan sholat zuhur? Perbedaannya yaitu antara waktu dan niatnya. Masyaallah, barakallahu fiik. Nah, sholat asar ini jika diperkirakan ya sekitar dari jam 15 tadi zuhur terakhir ya, jam 15.00 jadi jam 3.00 hingga 18.00 yaitu jam 6. Ini perkiraan saja ya. Kemudian keutamaan sholat asar ya, sholat asar menjadi salah satu pembeda antara orang beriman dan orang yang munafik. Ya, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggalkan sholat asar tentunya berdosa, bahkan dihukumi sebagai orang munafik. Nauzubillah. Setelah melaksanakan sholat asar, sebaiknya tidak tidur ya, melainkan diisi dengan kegiatan yang bermanfaat ya, seperti waktu-waktu setelah sholat subuh tadi ya, seperti itu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasannya di pelajaran 7 ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan di hari selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah pastinya dari Pak Guru dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.